Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Herina Febriani, ASN Provinsi Jawa Barat, bertugas di SMA Negeri 3 Sumedang. Saya guru kelas 11 untuk mata pelajaran Bahasa Sunda. Di sini saya akan melaporkan IKI untuk bulan November tahun 2022 dengan materi pembelajaran warta atau berita. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu mengapa pembelajaran yang akan saya bahas itu tentang apresiasi video membaca berita. Jadi pada kegiatan sebelumnya di sekolah itu sudah diberikan tugas kepada peserta didik. Tugas akhirnya berupa menyusun atau membuat video membaca berita. Simulasi menjadi seorang pembaca berita itu seperti apa sih? Nah, seperti itu. Dan kemudian pada pertemuan keempat, peserta didik di satu kelas tersebut bersama-sama mengapresiasi video hasil karya secara berkelompok seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama akan saya jelaskan untuk bagaimana sih langkah apresiasi video simulasi maca warta. Nah, ini disampaikan pada pertemuan keempat. Kemudian yang pertama kali disampaikan kepada peserta didik itu harus tentang kompetensi dasar, IPK, dan tujuan pembelajaran. Mengapa? Supaya peserta didik lebih paham gitu. Apa sih sebetulnya tujuan kita mengapresiasi dan lain sebagainya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu menyusun teks berita berdasarkan pengamatan atau hasil wawancara sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya menghasilkan karya video simulasi membaca berita bahasa Sunda secara berkelompok. Ini merupakan aspek psikomotor. P5 kemudian mengapresiasi atau menilai video simulasi membaca berita bahasa Sunda antar kelompok. Ini masuk ranah kognitif. C5. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya melalui model project based learning berbasis TIPEC. TIPEC ini adalah berbasis IT. Diharapkan peserta didik mampu yang pertama menghasilkan karya video simulasi pembacaan berita bahasa Sunda seperti seorang presenter dan reporter lapangan secara berkelompok dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua, mengapresiasi video simulasi maca warta bahasa Sunda antar kelompok menggunakan bahasa yang santun. Jadi diajarkan kepada peserta didik bagaimana sih cara untuk mengapresiasi menggunakan bahasa yang santun dan tidak menyinggung pihak-pihak yang memang sedang dinilai oleh kita atau sedang diapresiasi. Nah, apa saja yang akan disampaikan pada pertemuan ini gitu. Yang pertama, tanya dulu, pretest dulu kepada peserta didik. Hidup kantos desi nguping istilah apresiasi. Kalian pernah tidak sih mendengar istilah apresiasi? Kemudian apa? Kalau misalkan mereka menjawab, iya Bu pernah, atau kantos gitu ya bahasa Sundanya. Terus apa apresiasi itu gitu ya. Kemudian biasanya apa sih yang diapresiasi? Kemudian bagaimana cara mengapresiasi? Nah, sudah itu barulah kita jelaskan bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu, pemahaman mengenai apresiasi. Yang kedua, fungsi dari apresiasi itu apa. Yang ketiga, bagaimana langkah apresiasi. Dan yang keempatnya, bagaimana format menilai ya untuk mengapresiasi. Nah, apresiasi itu apa? Apresiasi itu merupakan penghayatan atau mangrupa penghayatan karena hiji karya tur ngajen karena eta karya katut nu nyieuna. Bisa oke dihartikeun yen apresiasi teh ngajen atawa meuteun ku cara menghayati hiji karya. Jadi intinya adalah penghayatan terhadap satu buah karya. Salajengna kacindekanana naon? Jadi bisa disimpulkan apresiasi teh aya dua. Ya, anu kahiji meunteun atau menilai, anu kadua ngajenan atau menghargai. Jadi selain untuk menilai karya tersebut juga kita harus bisa menghargai. Ini upaya kita untuk menghargai karya orang lain, diapresiasi. Kemudian fungsinya untuk apa? Anu kahiji ngaronjatkeun rasa cinta atau paduli karena hiji karya. Jadi meningkatkan rasa cinta atau kepedulian kita terhadap satu buah karya. Anu kadua ngahasilkeun hiji pangajen karena hiji karya, yaitu menghasilkan sebuah penilaian terhadap sebuah karya. Anu katilu ngamekarkeun kamampuh urang, mengembangkan kemampuan kita. Dan yang keempat, ngawangun hubungan anu positif jeung sasama, membangun relasi yang positif dengan sesama. Karena kita sudah memberikan penilaian gitu, kemudian orang lain menerima, nah itu terjadi timbal balik yang positif. Salajengna
kumaha sih prosesna gitunya kanggo kanggo apresiasi teh naon wae gitunya aya 3 rupi. Anu kahiji ngimeutan atau melakukan pengamatan terhadap satu buah karya, anu kadua ngajen atau meunteun yaitu menilai karya, langkah anu katiluna nyaeta nepikeun kamandang atau menyampaikan pendapat terhadap karya tersebut, bisa berupa kritik yang membangun atau saran menggunakan bahasa yang santun. Teras aya oge nu namina etika ngaapresiasi karya, janten dina ngaapresiasi urang teu tiasa sagawayah atau tidak bisa sembarangan. Aya 3 hal anu kudu diperhatikeun ku urang dina ngaapresiasi hiji karya. Nyaeta anu kahiji nepikeun kaonjoyan atawa hal positif tina eta karya, atawa bisa oge nepikeun pujian pikeun anu nyieun eta karya. Jadi kita sampaikan dulu hal-hal positif apa nih dari karya tersebut, kemudian kita juga bisa memuji si karya tersebut atau yang membuat karya tersebut. Yang kedua, nepikeun kamandang urang ngeunaan hal-hal anu perlu dironjatkeun deui ku nu nyieun karya ngagunakeun basa nu maranah tur sopan, henteu ngahina atawa ngajejeleh atau ngagogoreng. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita sampaikan pendapat kita mengenai hal-hal apa saja sih yang perlu ditingkatkan lagi ke depannya supaya lebih baik gitu ya. Menggunakan bahasa yang sopan. Supaya apa? Supaya orang tersebut tidak tersinggung, tidak merasa terhina bahwa karyanya atau justru kita menjelek-jelekan karyanya, itu tidak. Yang ketiga, nepikeun saran atau kritik kanu nyieun karya kalawan sopan tur ngagunakeun kalimah anu sifatna ngamotivasi. Atanapi bahasa Indonesia mah kritik yang membangun. Jadi selain tadi 2 hal yang sudah disebutkan, ketika kita menyampaikan saran atau kritik juga harus yang bersifat membangun atau memotivasi supaya si pembuat karya itu lebih bersemangat lagi ke depannya. Nah, ayeuna kumaha format meunteun apresiasi video simulasi maca warta. Tah, ieu formatna anu parantos didamel ku simkuring gitunya janten aya dua penilaian secara gurat badagna mah ngawangku proses sareng kinerja. Jadi ada 2 penilaian mencakup proses dan kinerja atau penampilan. Di bagian proses apa saja yang dinilai? Yang pertama adalah pemilihan tema dan narasumbernya sesuai tidak gitu ya. Misalkan memilih temanya tentang makanan gitu. Kemudian narasumbernya betul tidak menjual makanan. Nah, seperti itu. Kemudian kesesuaian isi berita dengan tema yang dipilih. Kemudian proses wawancara atau investigasi berita. Jadi ketika turun ke lapangan reporternya ya, ketika si siswa menjadi reporter di lapangan itu bagaimana prosesnya penilaiannya. Kemudian hasil akhir editing videonya seperti apa? Apakah smooth, bagus atau gimana? Nah, kemudian kinerja atau penampilannya ini lebih ke penampilan ketika si peserta didik dengan kelompoknya itu menyampaikan beritanya. Yang pertama, lentong atau nadanya. Sesuai tidak seperti seorang pembaca berita atau tidak. Yang kedua, ekspresinya. Apakah ekspresi atau mimik wajahnya sudah mewakili seorang pewarta atau belum? Justru dia banyak lihat ke bawah, tungkul kalau bahasa Sundanya seperti itu. Yang ketiga, artikulasi atau pelafalannya jelas gitu ya. Tidak ada kan seorang pembaca berita yang tidak jelas pelafalannya, jadi artikulasi a, i, u, e, o-nya itu jelas gitu ya. Kemudian suaranya ngoncrang, lamun saurus bahasa Sunda maya jelas gitu, eces. Nah, kemudian kesesuaian pakaian dengan tema berita yang dipilih. Seumpama misalkan berita yang disampaikan tentang berita olahraga, berarti sebisa mungkin pakaian disesuaikan seperti itu. Kemudian untuk pedoman penskorannya sendiri, rentang skornya 1 sampai dengan 4. Untuk setiap butirnya, skor 1 sama dengan kurang, skor 2 cukup, skor 3 baik, skor 4-nya sangat baik. Pedoman penilaiannya, nilai akhir NA1, jumlah skor proses kali 50%, nilai akhir 2, jumlah skor kinerja kali 50%, kemudian nanti dibagi 2 kali 10. Nah, konversi nilainya nanti akan mendapatkan 93 sampai dengan 100 itu A, perolehan nilainya, 84 sampai 92 itu B, 75 sampai 83 itu C, kemudian kurang dari 75 itu D. Kenapa diambil rentang paling kecilnya 75? Karena 75 itu merupakan nilai KKM untuk mata pelajaran bahasa Sunda. Nah, seperti itu. Setelah itu apa yang dikerjakan oleh peserta didik? Peserta didik langsung duduk berkelompok, kemudian mulai mengapresiasi. Jadi guru akan memutarkan seluruh video kelompok yang telah dibuat. Demikian laporan IKI untuk bulan November 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.